Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Santri-santri semua, di dalam Al-Quran ada pelajaran buat semua keadaan. Ketika yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka terjadi guncangan yang luar biasa di kalangan umat. Bagaimana tidak goncang sedangkan matahari telah tenggelam? Bagaimana tidak goncang Sayyidul Anbiya wal Mursalin telah dipanggil oleh Allah? Bagaimana tidak goncang orang yang mereka cintai melebihi ayah, ibu, anak dan seluruh benda yang ada di dunia ini telah dipanggil oleh Allah? Terjadi guncangan dahsyat di kalangan umat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berdiri tegak sambil beliau membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a." Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah baginda Muhammad alaihi salatu wasalam kecuali seorang rasul. Sudah banyak rasul-rasul sebelum beliau telah dipanggil oleh Allah. Apakah kalau nabi wafat atau terbunuh, kamu akan berbalik menjadi kafir lagi? Kalau kamu berbalik menjadi kafir, tidaklah kamu membahayakan Allah, tapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Maka ketika ayat itu dibaca, para sahabat itu langsung terbelalak, seolah-olah belum pernah mendengar ayat itu. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu pun terbelalak. Kayak baru pertama saya mendengar ayat ini. Sebelum Rasulullah wafat, Allah sudah berfirman, "Afa immata aw qutila?" Apakah kalau baginda Muhammad wafat atau terbunuh, kamu akan balik kepada kufur? Kalau kamu balik kepada kufur, kamu tidak membahayakan Allah, tapi membahayakan diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu terus di dalam jalan Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah, wa sayajzillahu syakirin, Allah akan balas orang-orang yang syukur. Maka langsung sahabat jadi tenang. Tadinya bingung jadi tenang. Memang sebelum Rasulullah wafat, Allah sudah mengatakan beliau mau wafat. Bagaimana lagi? Memang sudah keputusan Allah begitu. Nabi-nabi yang dulu pun wafat. Sekarang tanggung jawab kita semua untuk meneruskan perjuangan beliau. Ayung qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Terus perjuangan berjalan lagi, tersebar agama sampai ke negeri kita ini, sampai kemana-mana di seluruh alam. Setiap pertemuan ada perpisahan. Para sahabat pun telah mengalami perpisahan yang sangat pedih itu. Berpisah dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau perpisahan itu
untuk perjuangan, maka perpisahan itu malah mendatangkan barokah insyaallah. Santri-santri yang dimuliakan, saya ingin sedikit mengambil pelajaran dari surat Yusuf. Yang ini juga sudah sering saya sampaikan. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika dalam suasana agama, kayak di pesantren begitu, di rumahnya ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, di suasana saudara-saudaranya, walaupun saudaranya itu ada sedikit nggak senang sama Nabi Yusuf karena iri, tapi mereka orang-orang Islam yang taat juga. Maka ketika Nabi Yusuf itu masih ada di rumah Nabi Yakub, bersama keluarganya, maka tidak ada gangguan apa-apa, tenang, nggak ada gangguan apa-apa. Itu sudah sunnatullah. Kalau orang tua itu ada, itu memang jadi tenang. Nanti kalau orang tua itu nggak ada, itu terus jadi gegeran. Itu sudah begitu itu di mana-mana itu. Maka kamu hati-hati. Kemudian Nabi Yusuf itu dibawa oleh saudara-saudaranya ini. Waktu itu Nabi Yusuf belum jadi nabi, dibawa saudara-saudaranya untuk keluar rumah ke hutan, berpisah dengan kiainya. Mulai Nabi Yusuf digebuki di situ. Padahal ini sama-sama santrinya ini digebuki. Tapi tidak ada arah mau membelokkan Nabi Yusuf ke jalan yang buruk, itu nggak ada. Hanya digebuki aja. Kemudian Nabi Yusuf dibuang ke Mesir. Nah, di Mesir ini kiainya nggak ada, sama-sama santri juga sudah nggak ada. Suasana betul-betul suasana kekufuran di Mesir itu. Mulailah di sana Nabi Yusuf diganggu agamanya. Muncullah makhluk yang namanya Zulaikha. Wa qalat haytalat. Zulaikha datang, ini secantik-cantiknya wanita pada zamannya. Qalat haytalat, mari ke sini, mari ke sini. Maka Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah untuk menghadapi gangguan-gangguan ini. Maka Nabi Yusuf pertama kali, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Maka nanti kamu di mana saja kalau ada gangguan-gangguan, mungkin di rumah adiknya, kakaknya ngajak nonton TV, ma'adallah. Mungkin di bis ada orang menawarkan koran majalah, ma'adallah. Insyaallah. Saya tidak bicara masalah Zulaikha karena santri putri banyak yang tersinggung. Ya. Tidak ada Zulaikhanya santri putri itu. Kalau Zulaikha pun Zulaikha yang sudah hafid Quran, enggak, bukan Zulaikha yang biasa itu, yang di Mesir itu enggak. Jadi kamu renungi, ya. Ketika masih bersama kiainya, bersama nabinya, bersama saudaranya, gangguan kepada arah kemaksiatan itu enggak ada. Tapi setelah pergi ke Mesir, ini anak nabi, calon nabi, diganggu, apalagi kamu. Calon nabi, anak nabi, bukan hanya anak nabi, cucu nabi juga, cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yusuf ibnu Yakub ibnu Ibrahim,
Coba semua mereka diganggu, apalagi kita. Tapi kalau ada gangguan, ma'adzallah, pertama kali doa, kemudian yang kedua kali dakwah, innahu rabbi ahsana maswaya. Ini karena Zulaikha pada waktu itu belum Islam, maka Nabi Yusuf bilang begitu, innahu rabbi ahsana maswaya. Suami kamu itu Tuhan saya dan dia sudah memuliakan saya. Bagaimana saya akan mengkhianati dia? Ini kalau kita sama-sama orang Islam tidak begitu. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan saya. Saya ini hafid Quran, karkun setahun, santri Al-Fatah, hafal minhaj. Maka kamu ajak nonton TV? Oh, tidak. Ma'adzallah. Insyaallah. Orang itu menyebut identitasnya demi menjaga diri itu boleh, bukan pamer. Seperti dalam satu hadis, kalau kamu puasa diajak bertengkar sama orang, katakan ini shaim, saya ini puasa, bagaimana bertengkar? Enggak bertengkar. Kok orang puasa kok dicerita-ceritakan orang demi menjaga diri biar nggak bertengkar. Begitu juga kalau ada orang ngajak kamu yang nggak benar, saya ini hafid Quran walaupun baru juz amma, santri Al-Fatah ini, karkon 3 hari saya ini, saya ingin mendaftarkan diri untuk ahli surga, mau mendaftarkan diri untuk penerus Rasulullah SAW, mau mendaftarkan diri jadi ulama. Bagaimana kok dek kamu ajak saya nonton TV? Ma'adzallah. Baru kamu benar kalau begitu. Kalau kamu tidak begitu, tidak benar. Insyaallah. Kemudian pelajaran kedua, Nabi Yusuf itu ketika diajak maksiat sama Zulaikha itu, beliau doa, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, lebih baik aku di penjara daripada mengikuti ajakan orang-orang yang ngajak maksiat ini. Jadi begitu Nabi Yusuf. Kalau sekarang banyak orang masuk penjara karena jahat, tapi kalau Nabi Yusuf masuk penjara karena ingin selamat dari kejahatan. Penjarakan diri kamu, khususnya santri putri ini. Kalau di rumah ini banyak macam-macam sekitar kamu, Rabbi sijnu ahabbu ilayya ma yad'unani ilaih. Ya, kamu penjarakan diri kamu ke rumah saja, jangan keluar-keluar kemana-mana. Insyaallah. Ya nggak apa-apa. Laki-laki juga kalau diajak itu lebih baik kamu penjarakan diri kamu di masjid. Kalau perempuan penjarakan dirinya di rumah. Itu tertib Nabi Yusuf itu. Penjarakan di masjid aja. Insyaallah. Terus di penjara itu beliau punya 2 teman. Ceritanya kamu sudah tahu, dan temannya ini ketika mau keluar penjara, dan temannya ini sudah tahu mukjizat-mukjizat Nabi Yusuf itu sudah tahu. Sudah kena dakwahnya Nabi Yusuf. Temannya ini dipesan sama Nabi Yusuf, kalau kamu nanti keluar penjara, saya pesan ya, laporan sama Raja Mesir. Di penjara ada orang yang nggak bersalah di penjara. Ini perjalanannya pengikut-pengikut yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Ini rombongan neruskan rombongannya para sahabat, neruskan rombongannya Syekh Mu'ainuddin Al-Justi, meneruskan perjalanannya Wali Songo. Maka perjalanan kita harap akan mendatangkan barokah, mendatangkan hidayah kepada diri kita dan umat. Insyaallah.
Nabi mengadakan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dalam perjalanan ini banyak orang masuk Islam. Bukan beliau ini nanti kalau sudah sampai di Madinah saya buat masjid, nanti saya di sana mulai program. Enggak. Nabi itu programnya setiap saat, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Maka dalam perjalanan ini pun banyak sekali orang masuk Islam. Sehingga datang ke Madinah beliau sudah bawa rombongan banyak orang-orang yang mengikuti beliau di jalan itu. Kita harus begitu juga. Insya Allah. Sampai di rumah, tugas kamu yang kedua, sampai di rumah yang belum ada taklim, hidupkan taklim. Angkat tangan siapa yang rumahnya sudah ada. Nanti kamu sebulan di rumah atau kurang sedikit sudah membentuk jamaah 3 hari orang baru. Bagaimana? Nanti kamu di sini akan saya tanya. Semua di rumah bentuk jamaah 3 hari orang-orang baru. Bukan kamu ikut saja gitu. Masjid saya sudah hidup, Pak, saya ikut keluar, tidak. Kamu bentuk jamaah orang baru bersama orang-orang lama di masjid kamu. Insya Allah. Santri-santri putri, coba kamu pikirkan, kalau ibu kamu belum pernah keluar atau ayah kamu belum pernah keluar, nanti selama 1 bulan kamu dekati mereka, kamu ceritakan bahwa keluar itu sangat nikmat, sangat penting, banyak barokahnya. Mereka supaya keluar 3 hari, musyawarah dengan orang-orang di masjidnya. Kalau tidak ada, di daerah-daerah lain yang sudah ada, insya Allah bisa dihubungi itu semua. Insya Allah, Santri Putri. Nah, jadi ini kamu pulang untuk berjuang ini, bukan untuk pulang. Ini sudah lama nggak ketemu ayah, nggak ketemu ibu, sudah lama nggak makan panggang ayam, sudah lama nggak makan lobster. Ini orang NTT. Ya. Saya mau habiskan ikan di seluruh pantai NTT. La haula wala quwwata illa billah. Ini bukan perjalanan seorang dai, perjalanan seorang koki. Koki itu siapa? Itu temannya Nabi Yusuf tadi itu, yang lupa 7 tahun tadi itu. Terus kemudian sampai di rumah, jangan lupa ini, cepat siapkan tiket. Tanggal 15 Syawal kamu datang ke sini dengan wali muridnya kalau bisa. Usahakan betul biar orang tua kamu itu pun juga kenal dengan pesantren, ada fikir agama. Karena kesuksesan seseorang itu juga ada kaitannya dengan kalau orang tuanya fikir, orang tuanya doa. Nah, maka kamu ajak ke sini orang tua kamu. Insya Allah. Kalau family mau datang ke sini boleh juga. Setelah ikut pertemuan wali murid terus keluar 3 hari atau 10 hari, perkenalan pertama boleh juga di sini. Nanti selanjutnya keluar daerahnya masing-masing. Kamu pikirkan, pulang sebagai seorang pejuang, jangan pulang sebagai anak-anak, sebagai pejuang. Dulu Sayyidina Ali baru umur 9 tahun sudah mikir agama, ngajak orang masuk Islam. Kamu ini umurnya baru 9 tahun ya? Sudah lebih kelihatannya. Sudah cukup? Ini diingat-ingat ya. Coba sebelum meninggalkan masjid ini diulang 3344.
Taqabbalallah, jazakumullah. Tanggal 15 Syawal itu hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. Nah, ikut tanggalan Al-Fatah itu. Hari Kamis. Ini Kamis pagi, nanti sudah semua di sini. Hari 15 Syawal itu. Kalau kamu datang tepat waktu, ini sudah satu nilai yang tersendiri. Berarti kamu disiplin. Kalau orang disiplin ini biasanya itu sukses. Apa saja yang nggak disiplin, belum ada ceritanya sukses. 15 ya? Hari Kamis ya? Gimana Pak Bagas? Betul? Nah, hari Kamis. Kemudian ini tugas khusus untuk kamu. Nanti kalau di rumah usahakan khususi kepada alumni Al-Fatah yang ada di kampung kamu dan sekitarnya. Ini untuk santri putra maksudnya. Santri putri nggak boleh khususi gitu. Santri putra. Nah. Kalau antar putri boleh, tapi syaratnya dengan orang tua kamu atau mahram kamu. Khusus sendiri nggak boleh, nggak baik. Pokoknya putri itu qaidahnya waqarna fi buyutikunna. Sudah, nggak ada orang lebih sakti melebihi istri-istri Nabi, tapi dikasih tertib waqarna. Wes neng omah baik di rumah. Nah, kalau keluar mesti pakai mahram. Saya ini iman saya sudah kuat Pak Kiai, jadi nggak usah pakai mahram, nggak apa-apa. Iya, mahramnya setan. Mahramnya setan. Iman kuat, beletok. Itu namanya beletok. Jadi semulaikan Allah Ta'ala adakan khusus santri-santri alumni, baik alumni potolan maupun alumni beneran. Maksudnya selesai daurah, selesai takhusus, kamu khususi. Atau yang baru 1 tahun di sini, pergi berapa bulan di sini sudah pergi, nah, kamu khususi. Kalau bisa memungkinkan di antara rombongan kamu ada yang sudah kelas daurah, ada pikir, diadakan pertemuan apa halal bihalal apa namanya untuk menyambung hati dan kamu ceritakan suasana dakwah, suasana agama, suasana ngaji di sini supaya mereka masih sambung. Insyaallah. Tambah lagi satu. Kalau ada orang-orang yang mau ngikut mondok kamu nanti kalau 15 Syawal, kamu harus tafakut. Jangan sembarang orang kamu bawa sini. Orang yang betul-betul waras zahir batin kamu bawa sini. Nah, ini betul ini. Kadang-kadang itu anak-anak pulang mendengar keluhan-keluhan dari orang, Mas, bagaimana anak saya itu nakalnya setengah mati, tiap hari minum bensin, kopi nggak mau, teh nggak mau. Oh mudah, bawa aja ke Temboro, insya Allah sembuh nanti. Jangan begitu ini. Ini Temboro bukan untuk rehabilitasi orang semacam itu. Temboro ini orang mau dijadikan kiai. Nah, kalau minumnya bensin bagaimana nanti? Nah, insya Allah. Paham ini betulan ini. Karena tiap tahun itu mesti ada aja begini ini. Jadi orang-orang yang kira-kira mampu untuk ikut program itu boleh. Tapi kalau tidak, terus jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya kamu musyawarahkan dengan orang-orang dakwah di kampung kamu, di halaqah kamu. Ini orang ini bagaimana? Apa bisa diajak keluar atau mereka disibukkan di makomi? Yang mana yang kira-kira sesuai? Jadi pondok ini bukan untuk itu. Pondok ini mau mendidik orang-orang jadi kiai.
mau jadikan hafid Quran, hafal Bukhari, Muslim. Ya. Bukan sembarangan ini. Ini orang sehat saja kadang-kadang mumet sampai sini. Apalagi orang mumet, tambah mumet lagi. Ya. Insya Allah ya. Terus yang terakhir, jagalah akhlak kamu di mana saja. Orang yang akhlaknya baik, doanya makbul. Orang yang akhlaknya buruk, tidak makbul. Kalau orang itu tidak makbul, usaha apa saja kebentur-bentur. Kalau dakwahnya nggak akan sukses. Kalau ekonominya akan nggak sukses. Kalau berkeluarga pun keluarganya nggak akan sukses. Akhlak yang baik, pertama kali dengan kedua orang tua kamu. Sampai di rumah ucapkan salam, cium tangannya. Melihat orang tua dengan penuh penghormatan adalah satu ibadah. Jangan di rumah nyuruh-nyuruh orang tua. Kita berkhidmat sama orang tua. Bu, ini baju saya ini sudah 3 hari nggak dicuci, Ibu. Nah, cuci. Ya. Yang bersih, Bu ya. Nah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini santri Al-Fatah begini nih. Harus dibacakan tahlil ini begini ini. Di rumah bantu ibunya, bantu ayahnya, ngepel rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah kamu ikut. Dengan kakaknya, adiknya, berkhidmat pada mereka. Jangan rebutan tempe. Lauk-lauk yang enak untuk adik, untuk kakak. Saya sambil sama nasi aja. Ya Allah. Kenapa kamu sekarang kok? Dulu kamu suka ikan, sekarang kok sukanya nasi sama sambal saja. Biar doanya makbul, Bu. Saya ngalah saja yang enak-enak untuk kakak, untuk adik. Saya nasi sama sambal aja. Insya Allah begitu? Insya Allah. Diulang. Nanti lupa lagi.
Taqabbalallah, jazakumullah. Alhamdulillah. Ini pesan dari Pak Bet ini. Yang masih ada urusan dengan kantor, selesaikan urusannya dulu dengan kantor. Karena dalam kitab fikih itu orang kalau masih punya utang nggak boleh pergi sebelum dapat izin dengan yang mengutangi. Kita mau mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu. Sebetulnya kantor nggak perlu apa-apa, tapi kita semua perlu mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Nah, jangan bludas-bludus. Apa bludas-bludus itu? Kamu pikirkan perjalanan saya ini sesuai dengan syariat apa enggak? Kalau sudah punya utang nggak izin dengan yang mengutangi, itu perjalanan kamu tuh nggak boleh, dosa itu. Kamu tanya Pak Jurohim nanti kan begitu. Mufti-mufti itu tak khusus fikih itu ada nggak di kitab fikih begitu itu? Kemudian apa tadi? Kemudian santri-santri yang tidak pulang, nah, santri yang tidak pulang, mulai besok itu sudah program efektif. Nah, yang pulang untuk menyebarkan agama di kampung-kampung kamu sana. 15 awal sampai di sini. Yang tidak pulang besok sudah efektif. Karena apa? Al-farahu babul maksiyah. Kelonggaran itu adalah pintunya maksiat. Jadi kita tidak ingin ada pintu-pintu maksiat di pondok. Begitu yang pulang-pulang, yang di pondok langsung program. Nanti 18 ini hari Sabtu sudah ada sanlat lagi. Maka yang tidak pulang itu bertanggung jawab untuk memikirkan anak-anak SMA, STM apa-apa yang akan keluar 3 hari itu. Jadi ada aja programnya ini di sini. Ya. Nggak ada sepi dari program. Ini pondok tertibnya kayak malaikat Israel, nggak ada prei. Ya. Hari Raya Ramadan terus jalan. Insya Allah malaikat. Pulang langsung ke rumah walinya. Jangan ada anak-anak rumahnya Sulawesi dan pulangnya ke Bluro, nggak usah. Pulang ke rumahnya sendiri-sendiri. Kalau nggak ke rumahnya sendiri, sudah di sini aja bersama Nabi Yakub. Insya Allah ya. Nanti kamu kalau begitu nanti nggak baik. Orang itu biasakan posisinya jelas gitu. Kalau di rumah ya di rumah, kalau di pondok ya di pondok, kalau keluar ya keluar, kalau makomi ya makomi. Jangan posisi keluyuran. Ini posisi keluyuran ini adalah tempatnya setan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqada وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب ووصل الحوادث بسسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وخص العوادث ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة تنحل بالأوقات وتنفرج بالغراب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الحوادث ويسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لوحة والبأس بعد كل ما لك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم خير خلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم مولاي صل